Salam. Selamat hari Minggu mah kita salutna amanginang. Kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah Minggu pagi kita hari ini. Untuk itu kita saat teduh berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu keempat setelah Epifanias. Topik minggu kita pada hari ini ialah dipanggil untuk mengasihi. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Sumber kehidupan.
kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang keempat beserta artinya. Demikian bunyi hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali,
serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu keempat setelah Epifanias ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca secara responsoria. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Aku
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Horas marita na arminggu di bagasa manogoton, usaha kaima tikting bagasan bahasa Batak. Tikting nomor ragam, nomor sada, guarni mingguta, sadarion ima minggu papaton, dung Epipanias. Topi di mingguta sadarion ima di jauh laho makaholongi, manang dipanggil untuk mengasihi. Nomor dua nama ngihut, torop ni par minggu nasalpu tabereng manang adong dihita ima katikting lembaranna. Nomor tolu pamuhai pertangyangan di hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 10 siawib maringana di huriat tahun patupaon ni huriat tama pamuhai pertangyangan wik alani asaroma hita madohoti pertangyangani. Nomor 4 sekolah minggu marhite tiktingon pindabotohom ma tusude natoras sekolah minggu ima taringot sekolah minggu naboi madohoti parminggon sekolah minggu ima mulai kelas tolu saat kelas tolu SD satu kelas 1 SMP alani akan nasomar sekolah dohot kelas sada 1 kelas 2 SD asa mangihuton ibadah sekolah minggu marhite-hite live streaming na pinatupa ni huriatta. Nomor 5 rapat Dewan Marturia hari Senin tanggal 21 Januari 2022 pukul 10 siawib patupahon ni huriatta ma rapot seksi 5 seksi na masuk tu Dewan Marturia seksi musik manang na song leader organis dot seksi setting asarade mahita sude anggota Dewan Marturia dot seksi mangihuton rapoti namangihut nomor 6 permingguan huria di hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 di patupa huriatta do permingguan sona somal ima pukul 8 30 1 pukul sia 30 wib maranata dot wik estomihi marbahasa Indonesia jala live streaming do namangihut pukul 10.30 1 10 sada 30 wib 5 wib Bethesda dahot wik Saudi marbahasa Batak. Namangihut nomor 7 ruas Sibuano di Tangiang 5 anak ni huriatta Luki Lubat Tobing ala rawat di ICU dopena di Rumah Sakit Antonius amang S Situmorang inang Nyonya TJ Sinaga Buru Purba rawat jalan. Namangihut nomor 8 Matjaha hasil rapat huria di minggu tas darion tanggal 30 Januari 2022 patupaon huriatta do pajahayon hasil rapat huria ima program huriatta tu tahun 2022 duksipul tiktingon asa sude ruas ni huriatta ubotosa jala parsidohot patupahosa. Nomor sia papungu dana turuas namar sahid hobar
panatapion niroha do parhalado marhite sermon parhalado Jumat tanggal 20 Januari 2022 naksalpu patu pan huriat tama papungu panggurupion tu keluarga amang delu batobing boru tasoit alanunga hampir sebulan ne yang nakon nasida dirawat di ruang ICU di rumah sakit Antonius ima anakin narong itik-tingi anak ni huriat talu kilubat tobing alanunga mangido nasida tu pangurupion alani patu paut tama dana spontanitas mangurupi tu nasida dung sipul minggu manogot nang dohot arian asarade mahita mangurupi nasida marhite tangiang nang akka sipatu pota anggia ma marhite tangiang dohot pangurupi otta sahat hamalumon tuyanakon nasida luki lubat tobing. Nomor 10 hari ulang tahun Majelis dohot ruas ni huriata pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dohot pernikahan turuas ni huriata na berulang tahun di minggu on tanggal 30 Januari 1 tanggal 5 Februari 2022 nas pembimbing Filipi pasal 4 ayat 4 tajahamai di bagas tabe namangihut tikting parhepengon nangarong dihita tabereng ma muladong nahurang diaka goar manang bilangan ni hepeng asa di pasahak ma tu parhalado asa di padenggan so ni matik-tik pakobasion parhepengon ni huriata di samingguon tot akka naing suhubasa tu minggu naroon mauliate di akka tangiang partisipasi dukungan di sude program huria saditu pahi tuhanima nasa pikiran gogo doho pak bahenatta tuhuriana ganuk mahita manangyakon nasa pakubasion di huria tuminggon asa ture mardalan bayan sangap di goar ni tuhatta mauliate hasil rapat program huria HKBP Jeruju Resort Jeruju. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja yang telah menyertai pelaksanaan rapat huria HKBP Jeruju sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Rapat huria ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 bertempat di gereja ini. Rapat huria dihadiri utusan WIK 5 orang per WIK, semua seksi-seksi dan anggota, perhalado dan panitia pembangunan. Jumlah jemaat yang menghadiri dalam rapat huria ini adalah 61 orang. Rapat huria ini bertujuan sama dengan rapat resort dan sinode distrik, yakni meningkatkan pertumbuhan rohani jemaat dan pelayanan HKBP yang unggul, berkualitas, modern, dan mandiri dalam tri tugas gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Yang kedua, meningkatkan peran HKBP terhadap lingkungan masyarakat dan lingkungan hidup di semua tingkat. Yang ketiga, meningkatkan tata kelola gereja melalui penerapan sistem manajemen yang efektif, efisien, akuntabel, dan melayani menuju modernisasi penatalayanan yang berkelanjutan dan memadai. Yang keempat, sesuai dengan tema tahun HKBP yaitu tahun kesehatan, maka gereja harus membina jemaat dalam pelayanan, yaitu memberitakan sukacita dalam Kristus, memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Setelah menggumuli program tahun kesehatan 2022, renstra dan pergumulan yang dihadapi oleh HKBP, khususnya HKBP Jeruju, maka rapat huria HKBP Jeruju menetapkan melanjutkan pelayanan rutin, yaitu ibadah minggu, sekolah minggu, minggu pagi, minggu siang, PHD setiap kategorial secara tatap muka, Natal setiap kategorial,
sermon perhalado, sermon guru sekolah minggu, pengajaran naik CD, sakramen, kunjungan jemaat sakit, mengadakan penghiburan jemaat dalam duka cita, latihan song leader sebelum pelayanan setiap minggu, perawatan harta gereja, dan pelaporan keuangan setiap minggu melalui warta jemaat, verifikasi keuangan HKBP Jeruju 3 kali dalam 1 tahun, pembagian daftar rekapitulasi persembahan bulanan 3 kali setahun, dan pelayanan lainnya. Program pelayanan HKBP Jeruju tahun 2022 di luar dari yang rutin. Yang pertama, seksi sekolah minggu, yaitu mengadakan parheheon sekolah minggu. Yang berikut, sermon guru sekolah minggu seresot. RNHKBP, pembentukan 2 RNHKBP, yaitu dibagi dengan yang masih sekolah di SMP, SMA, dan bagian yang kedua yang kuliah dan yang sudah bekerja. Yang berikut pembentukan ADRT RNHKBP. Yang ketiga, pembentukan tim musik, ibadah Paskah, dan perayaan atau PA RNHKBP Seresot. Kaum perempuan, kebaktian bersama, yaitu Punguan Ina Kamis dan Ina Deborah sekali 2 bulan. Latihan kor gabungan, mengadakan bakti Paskah, parheheon perempuan, PA Ina Seresot. Ama, ibadah kor ama bersama keluarga. Dalam seksi olahraga ama, yaitu mengadakan poli dan jalan santai. Yang berikut membentuk ADRT Punguan Ama, PA Amang Seresot. Lansia berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Punguan Lansia. Marturia, meningkatkan tim 10-10. Jemaat hadir beribadah, gereja dapat membuka jam ibadah di sore setiap minggu tahun 2023. Ini yang harus kita tingkatkan, yaitu perhalado dibagi anggota jemaatnya yang harus dilihat, diperhatikan 10 keluarga atau 15 keluarga. Jadi setiap minggu seorang perhalado akan memperhatikan itu, ikut beribadah atau tidak beribadah. Ketika tidak beribadah akan dikunjungi atau di WA atau komunikasi lainnya. Yang berikut, meningkatkan latihan song leader dan pembekalan, mengadakan pemain musik unding-undingan modern dari luar mengiringi ibadah pagi, disertakan dengan naposo bulung. Membentuk kor baru. Yang ke-9, membentuk pos pelayanan calon pagaran Resort Jeruju. Diakonia yang baru, memberi ulos di ulang tahun gereja kepada jemaat yang sudah berumur 70 tahun ke atas, dengan tujuan supaya meningkatkan semangat menjalani hidup di masa lanjut usia. Yang berikut, di diakonia gotong royong seluruh jemaat HKBP Jeruju. Di Parartaun, mengadakan imfokus di ruangan Sopo, pengadaan alat-alat live streaming, 1 kamera dan alat lainnya. Memperbaiki talang serbaguna dan gereja yang bocor.
Yang berikut mencari keluarga, tukang jaga gereja dan kebersihan sekalian sapam. Karena gereja kita memperhatikan sapam itu biayanya 3 juta dan biaya kebersihan ada 1 juta. Semua biaya untuk itu 4 juta. Tapi ketika kita buat mereka atau satu keluarga tinggal di gereja ini, sekalian dia menjaga dan membersihkan gereja ini dengan biaya 4 juta, gereja memperhatikan itu lebih baik dan lebih bagus. Yang berikut pembelajaran atau pembekalan calon sintua, penambahan calon sintua, penabalan calon sintua menjadi sintua, pensiun sintua, penggunaan persembahan 1B. Selama ini penggunaan persembahan 1B digunakan dengan pembangunan atau panitia pembangunan, tetapi di tahun ini atau mulai tahun ini digunakan untuk perawatan gereja. Jadi untuk pembangunan akan diadakan kegiatan untuk dipergunakan panitia pembangunan. Tapi namun yang kita kumpulkan setiap minggu itu akan dipakai untuk perawatan gereja, perawatan harta gereja. Yang berikut pembangunan yaitu mengecor depan rumah dinas dan samping, menembung kolam yang ada di samping rumah dinas, memindahkan pagar gereja yang di depan ini akan dipindahkan ke samping sana, melihat keamanan gereja atau yang terjadi di gereja-gereja sebelumnya pengeboman karena dekat pagar, maka kita akan pindahkan pagar gereja ke samping. Begitulah hasil rapat huriah. Dengan metode pengumpulan dana yaitu penanggung jawab panitia pembangunan akan ditentukan totoripe atau proposal dan juga donatur. Karena kita sabungan resort, maka saya akan membacakan program resort di gereja ini. Yang pertama, tukar mimbar seresort sekali sebulan, pelayanan pertangyangan kepagaran PARN AKBP sekali 3 kali setahun, PA perempuan seresort 3 kali setahun, ulang tahun resort Jeruju sekali setahun, pembentukan pos pelayanan itu program berkepanjangan, pesta pembangunan HKBP Sikem Sungai Ambawang, sermon perhalado seresort sekali sebulan, program TABE tanggap bencana dengan persembahan setiap huriah, pembentukan badan audit resort. Yang berikut pembentukan PMP yaitu perhalado mengurupi perhalado seresort, tutup buku tahunan sesuai dengan tahun gerejawi. Jadi ini perlu kami jelaskan, gereja kita dimulai tahun ini dan tahun berikutnya ditutup semuanya program dan pembukuan uang atau keuangan di tahun akhir gereja, yaitu ujung tahun perhuriaon. Jadi laporan berikutnya adalah Apen 1, Apen 2 dan seterusnya. Mungkin laporan pelian bulanan yang tahun lalu kita bertanya-tanya, saya sudah bayar tapi enggak tertulis di sini, itu akan dilaporkan di laporan berikut. Yang berikutnya adalah mengirim persembahan 2, iuran resort dan iuran distrik sekali sebulan. Jadi bukan ditahan-tahan tapi langsung dikirim sekali sebulan. Yang berikut rapat resort, yang 15 mengikuti program distrik. Demikianlah program atau hasil rapat huriah dan hasil rapat resort di gereja kita resort Jeruju ini. Tuhan memberkati kita untuk mencapai program-program ini, karena di masa-masa pandemi tentunya cara menjalaninya pun harus sesuai dengan
protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan dan melalui minggu hari ini, kita difokuskan kepada tema minggu,
dengan berbunyi Diju laho makaholongi, dipanggil untuk mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu kecewanya seseorang jika dia mempercayakan orang lain tapi tidak melakukan apa yang dia inginkan atau apa yang dia minta daripadanya. Tentu kita pernah mengalami itu pada orang lain atau kepada saudara-saudara atau anak-anak di rumah tangga. Kita mengharapkan dia melakukan ini, kita pesankan supaya melakukan ini, tapi dengan waktu yang kita harapkan mampu dia lakukan, kita melihat tidak dia lakukan apa-apa. Lalu kita akan kecewa, lalu kita akan merasa sedih. Dengan kita percayakan sesuatu dengan dia, tapi dia tidak menghargai kepercayaan kita, maka kita akan merasakan kesedihan di tengah-tengah hati dan pikiran kita. Begitulah Tuhan ketika Tuhan mempercayakan kita menjadi anak-anak Tuhan, memberitakan firman Tuhan, melakukan kasih, melakukan hukum Taurat Tuhan, dan dia mempercayakan hukum itu kepada kita, tapi kita tidak membuahkan. Tuhan akan kecewa dan Tuhan akan tidak lagi mempercayakan hal yang demikian lagi kepada kita. Jadi berhati-hatilah untuk menerima firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini, dan kita harus mampu melakukannya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Melalui firman Tuhan ini kita diajak, dipanggil untuk mengasihi orang lain, bukan hanya orang-orang yang kita kenal, tapi orang yang di luar agama kita pun, di luar home kita pun, atau suku kita juga harus mengasihi. Inilah panggilan Tuhan. Mengasihi yang bagaimana? Tentunya kita juga sudah pernah mendengar khotbah saya sendiri di sini. Kalau holong mengalak holong, sebelum kekristenan itu sudah terjadi. Tetapi orang yang mengasihi musuhnya setelah Tuhan Yesus Kristus, itulah firman-Nya yang harus kita lakukan. Kita harus mampu mengasihi, mencintai orang sekalipun dia memusuhi kita. Ini adalah firman Tuhan. Mengasihi musuh, mencintainya, menyayanginya. Apakah kita sudah bisa? Atau selama ini di tengah-tengah kehidupan kita ini, kita masih hanya mengasihi taraf manusia atau taraf sosial dunia, tapi dia belum mampu mengasihi atau belum sampai mengasihi orang lain walaupun dia tidak mengenalnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini ada penghinaan akan wilayah Pontianak sekitarnya atau Kalimantan ya. Yang dinyatakan dia berbicara kalau Kalimantan itu adalah tempat dilahirkan atau dibuangnya anak jin, penghinaan yang demikian, dan juga yang menyatakan bahwa di Kalimantan itu adalah tempat monyet, dan kita dipikir yang ada di sini adalah sebangsa dengan yang disebutkan dia itu. Nah, ini adalah penghinaan. Karena apa? Karena kasih Kristus tidak ada di dalam dirinya, atau tidak melihat orang lain itu adalah saudaranya. Jadi dengan firman Tuhan ini kita disadarkan juga bagaimana kita memperhadapkan orang lain sebagai orang Kristen. Bagaimana kita mengasihi orang lain
sebagai orang Kristen. Firman Tuhan di sini adalah panggilan kepada Yeremia. Yang pertama, dia dipanggil dari sebelum ada di dalam rahim ibunya, dan sebelum dia lahir keluar dari kandungan ibunya, dia sudah diutus dan diangkat, dibangkitkan menjadi panurira atau pemberita firman Tuhan. Dia meralasan, saya masih muda ya Tuhan ya Allah, saya tidak pintar berbahasa. Tapi Allah mengatakan, jangan katakan yang demikian. Jangan katakan yang demikian. Itu artinya bahwa setiap orang sudah ditentukan hidupnya di dunia ini. Bagaimana kita sudah ditentukan. Bahwa orang-orang Kristen sudah ditentukan bahwa kita ini adalah umat yang percaya melalui Yesus Kristus. Dipanggil, diangkat. Supaya apa? Supaya memberitakan kekudusan dan memberitakan firman Tuhan. Ini adalah Yeremia, dan kita juga sudah diangkat melalui Yesus Kristus dalam kekudusannya, diangkat menjadi murid-muridnya, diutus untuk memberitakan firman Tuhan, diutus untuk pergi sesuai dengan perintah Tuhan, bukan sesuai dengan pribadinya lagi, tetapi dia sudah hidup di dalam Allah itu sendiri, dikuduskan, diangkat. Roh Allah telah ada di dalam dirinya, dan dia melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya sesuai dengan perintah Tuhan, firman Tuhan. Begitulah Yeremia. Yeremia juga diceritakan atau disampaikan di sini bahwa Allah menjamah mulutnya. Kita pun demikian. Dengan roh Allah yang sudah diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus, maka kita harus menjadi orang-orang pemberita firman Tuhan. Segalanya telah dibersihkan. Hati, tangan, kaki, mulut, tubuh kita, pikiran kita telah dibersihkan melalui Kristus Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan hanya mulut, semuanya sudah ditahirkan oleh Tuhan. Bagaimana kita mengasihi? Tentu firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita di sini, yaitu di ayat 10, bahwa mengasihi Allah dan mengasihi semuanya yang ada di dunia ini bukan berarti kita tidak, atau berarti kita hanya memaklumi, bukan. Ada yang salah, maklumi. Ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maklumi. Bukan. Tetapi orang-orang yang sudah diangkat oleh Tuhan Allah atau kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dia harus mampu mencabut. Nah, ini firman Tuhan. Mencabut, ayat 10 ya, mencabut. Mencabut apa yang dimaksud di sini? Mencabut keberdosaan. Mencabut orang-orang yang tidak mengasihi, orang-orang yang congkak, orang-orang yang mendendam, orang-orang yang menipu, atau orang-orang yang menutupi kesalahannya dengan hal-hal yang indah-indah, tapi di dalam dirinya adalah dosa. Ini bangsa Israel. Bangsa Israel, mereka rajin ibadah, amanginan, rajin berdoa, masuk punguan, memberikan persembahan, semuanya beres. Memberikan totoripe misalnya, memberikan uang pembangunan besar, tetapi ada yang dia inginkan, supaya dia dipuji-puji, supaya dia dihargai, dihormati. Inilah yang terjadi di bangsa Israel. Maka sifat-sifat seperti ini Tuhan mengutus Yeremia cabut itu. Bukan berarti orangnya dimatikan,
Tapi orang-orang yang melakukan dosa yang demikian, orang-orang yang melakukan tipu muslihat harus dicabut, harus diangkat. Nah, kira-kira demikian. Jadi Yeremia diutus untuk itu, mencabut kecongkakan orang lain. Dan itulah yang mengasihi. Jadi bukan di rumah, misalnya salah anak kita, salah keluarga kita, lalu kita cabut, kita matikan. Bukan, itu pembunuhan. Tetapi mencabut apa yang ada di dalam dirinya, pola pikir yang salah atau iman yang salah, itu yang dicabut. Anakku hasian, salah do parangemi, kan begitu. Dipodai, dicabut. Itu adalah mengasihi. Bukan berarti mengasihi seperti khotbah-khotbah para pendeta. Berarti apa ilustrasi-ilustrasi, datang seorang monyet, dilihat ikan di pinggir pantai tercampak, lalu dia, kasihan kali ikan ini, mati nanti dia. Lalu dia mengambilnya, dibawa ke pohon, lalu disayang-sayang. Tetap mati kan? Tapi kalau dia lemparkan ke air, pasti hidup. Nah, itu dia. Itu menjadi sebuah pelajaran cabut, mencabut yang demikian. Hal-hal yang berdosa, kita harus berjuang untuk ini. Jadi kalau anak kita salah, kita harus bina, cabut kesalahan dia itu. Bukan memakluminya, tapi ajar dia supaya dia tidak bersalah lagi. Cabut keberdosaan dia itu supaya dia tidak hidup di dalam dosa lagi. Nah, itulah yang mengasihi. Sadarkan dia, ajar dia, tuntun dia. Jadi kesitulah Yeremia dipanggil, dan dia merasa takut karena orang-orang yang kaya, orang-orang besar, orang-orang nasangap yang harus dihadapi, sementara dia masih remaja, umur 25 tahun misalnya, dipanggil, dia masih muda. Lalu bagaimana ini? Bagaimana dia menasehati yang tua, yang sudah beruban, yang sudah umur 80 tahun? Bagaimana dia menasehati seorang raja? Disinilah perjuangan dia. Tapi dia berhasil mencabut kecongkakan itu, mencabut dosa itu, merobohkan yang tinggi hati. Jadi sini mencabut dan merobohkan. Merobohkan yang tinggi hati, yang mengandalkan harta, yang mengandalkan dunia ini, dirobohkan bahwa kamu harus sembah Tuhan, jangan sembah dirimu sendiri. Ini mengasihi Amangina. Dipanggil untuk itu, untuk mengasihi. Memang kata negatif ya, mencabut, merobohkan. Tapi bangsa Israel demikian, mereka gijang rohana. Lalu Yeremia diutus untuk merobohkan. Bukan hanya merobohkan, membinasakan. Bukan orangnya yang dibinasakan, tapi sifatnya itu, paranginya itu, pangalahona, meruntuhkan. Jadi diruntuhkan. Lagi jangan dirohai, diruntuhkan. Itulah yang mengasihi. Bapak Ibu, ternyata mengasihi bukan hanya ucapan kata-kata, tetapi mengasihi adalah sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan. Mengasihi misalnya suami mengasihi istrinya, istri mengasihi suaminya, butuh perjuangan. Bukan hanya tuntutan kepada lawan atau perdijabunya, ikut songonodo, iso songonodo, asahua holongi ho, bukan. Tapi dia harus memampukan dirinya, mengalahkan dirinya supaya bisa menerima istrinya itu sendiri dan membinanya kepada hal yang lebih baik, atau sebaliknya juga. Karena bukan hanya ama lagi yang harus menuntun istri, kadang-kadang ama juga harus dituntun ina, ya kan? Jadi melalui firman Tuhan ini, itu dia menjabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan hal-hal dosa.
Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ai gijang hiat dorohata. Ai sobong hiat dohita dengan hal dunia ya. Ai perdosa hiat dohita. Tapi Yesus datang dari surga untuk merobohkan, membinasakan itu. Dan membangunnya lagi dan menanamnya lagi. Nah, ini dia. Setelah dicabut, dirobohkan, dibinasakan, diruntuhkan, lalu dimasukkan firman Tuhan. Dibangun dan ditanam lagi firman Tuhan. Supaya apa? Supaya tumbuh kembali dan mekar dengan firman Tuhan. Begitulah Yesus juga menyelamatkan kita, dan dia adalah mengasihi kita, kasih agape, merobohkan hagi jangan roha, merobohkan keberdosaan, membinasakan hagi jangan roha, dan hal-hal yang lain, kejahatan-kejahatan, tipu muslihat, kebohongan, semua diselesaikan oleh Tuhan Yesus, dirobohkan semua, dikalahkan semua, dimatikan semua, maka kita timbul dan hidup sekarang menjadi orang-orang firman Tuhan yang hidup di dalam diri kita, yaitu melalui Roh Kudus. Jadi melalui firman Tuhan ini, orang yang mengasihi adalah orang yang tidak hidup lagi di dalam kejahatan dan dosa. Orang yang mengasihi adalah orang yang anti dengan keberdosaan. Orang yang meninggalkan kegelapan. Orang yang hidup di dalam kasih Tuhan adalah orang yang menentukan hidupnya tidak lagi ikut atau sarobang atau masuk di dalam kegelapan. Itu adalah kasih. Dipanggil untuk mengasihi. Kita keluar dari kegelapan, hidup di dalam Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Maka kita akan mampu mengasihi saudara kita, mampu memaafkan saudara kita, mampu mengajari dan menuntun orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan, mampu menerima kesalahan istri atau kesalahan suaminya di tengah-tengah keluarganya ketika dia sudah meninggalkan keberdosaan itu. Nang yuk itu kibe aka inaun kan aka perempuan manikutai nasiringan mengungkit-ungkit kesalahan ni suaminya. Tapi yang minta maaf kan, mau 10 tahun nasalpu, suaminya pun udah minta maaf, ya udah salah ya sama Tuhan. Tahun segini gini kau sama aku ya, diungkit lagi. Nah, tidak lagi. Tapi orang yang sudah hidup di dalam Roh Allah, orang hidup di dalam firman Tuhan, orang yang sudah ditebus Kristus dengan kasih yang tadi, merobohkan, mencabut dan membinasakan, meruntuhkan keberdosaan, maka di dalam itulah kita hidup saat ini. Kita harus merobohkan, membinasakan keberdosaan dan kegelapan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan pelihara dendam kepada saudara-saudara. Jangan pelihara hati yang menilai negatif kepada orang lain, karena itu akan mempengaruhi kesehatan, naik darah tinggi kita gara-gara orang lain, memikirkan orang lain padahal bukan seperti yang kita pikirkan. Nah, itu yang sering terjadi di dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak hidup di dalam mengasihi diri kita sendiri. Karena apa? Kita siksa diri kita dengan kesalahan dan perilaku orang lain. Maka melalui firman Tuhan ini harus dimampukan bahwa Roh Allah ada pada kita masing-masing, bahwa Yesus telah merobohkan keberdosaan, kegelapan di dalam kehidupan kita. Itulah hidup di dalam mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Dan melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan mulai hari ini dan mulai yang lain-lain kepercayaan kita, iman kita. Waktu-waktu yang lalu tentu kita sudah mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang lain. Ini yang terjadi melalui firman Tuhan. Yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini adalah marser memahami. Memang mulu marser memahami agak tabu do cerita berjalan dengan kehidupan, tidak terlalu
firman Tuhan digali apa artinya ini, tidak, tapi langsung aktualisasi di dalam kehidupan. Berbicara tentang mengasihi, dipanggil untuk mengasihi. Banyak sekali orang Kristen merasa mengasihi, tapi tidak lagi hidup di dalam mengasihi. Salah satunya begini, ada yang berduka cita, lalu kita sibuk di WA mengatakan turut berduka cita, semoga Tuhan memberi penghiburan. Padahal yang berduka cita itu tidak ada masuk di grup. Bagaimana ini? Itulah. Jadi kasih yang salah tempat menurut saya. Sering begitu. Lebih bagus mungkin dia nanti supaya grup-grup ini, anggota grup ini melihat saya supaya mengucapkan doa. Mungkin itu tujuan dia. Bukan tujuan mendoakan orang yang berduka cita itu. Jadi seringlah bunyi terus handphone itu, ting ting ting. Apa ini bereng mana berduka cita dan ngadong di si. Baru salah alamat don waengon naruh. Bagusan dia mengucapkan kepada orangnya, langsung japri atau telepon atau doakan yang lain-lain. Bukan saya melarang di dalam WA grup itu, bukan. Tapi jangan salah alamat. Sehingga apa yang kita sampaikan tidak sampai kepada orang lain. Atau juga banyak yang mengirim firman Tuhan di dalam grup-grup WA, tapi ketika ada permasalahan dia paling heboh. Ini dia. Ini susah juga ini ya. Firman Tuhan setiap pagi dikirim, tapi ketika ada permasalahan langsung dia mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan. Ini bahaya ini. Begitulah bangsa Israel. Di luar itu cantik seperti kuburan atau tugu keramik cantik, ada salibnya yang bercat emas, ya kan? Tapi di dalam busuk. Pemain hidup ni hak patak leteong ulup-ulup, di luar cantik, di dalam busuk. Jadi jangan bersembunyi dengan firman Tuhan. Jangan bersembunyi juga pendeta dengan jubah atau sintua. Ya kan, masuk mau situa unang terhida aka dosaku, seakan-akan ibereng jolma au nabadia. HP di bagasan. Atau seorang pendeta juga mempunyai begitu. Dia punya jubah, bersembunyi di jubahnya sendiri. Ada. Tidak bisa kita pungkiri. Ada. Jadi melalui firman Tuhan ini, itulah kehidupan dunia saat ini. Mengasihi salah. Dia merasa bangga, seakan-akan mengasihi, mencintainya, menyayanginya, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hanya kesombongan yang ditunjukkannya, hanya keangkuhan dan yang lain-lainnya. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, jika memang kita sudah menerima Roh Kudus di dalam diri kita, kita harus mengasihi dan mencintai. Seperti warta jemaat hari ini, kita lihat kamang kenang, ya, 30 hari di dalam ICU, udah sangat menyedihkan. Yaitu saudara kita Luki Lubantobi. Kemana-mana mereka sudah mencari untuk dana, dukungan dana. Maka pas hari ini, bagaimana kita mengasihi orang lain yang hidup di dalam kesakitan atau kesedihan? Maka mungkin kita akan bisa nanti praktekkan khotbah ini di dalam hal itu. Hona dihitung sadia, hona itin Tuhan sadia. Bagaimana kita mengasihi? Semoga melalui uang saya yang 10.000 ini, saudara saya sembuh. Inilah doa. Itu doa kita. Jadi melalui firman Tuhan ini, kita harus hidup di dalam mengasihi
Bukan hanya kata-kata, tetapi harus berbuah, nampak, terlihat di dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini dapat kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita dengan kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini, membimbing, mengangkat dan mengutus kami untuk memberitakan firman Tuhan sebagai bentuk mengasihi di tengah-tengah kehidupan kami. Bukan hanya melalui kata-kata, tapi juga kami harus mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah di surga, terkadang kami merasa sudah mengasihi, kami merasa bangga dengan apa yang kami berbuat. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, firman Tuhan mengutus kami untuk ikhlas memberikan dan menolong orang lain dengan firman Tuhan, yaitu kami telah hidup di dalam Roh Kudus-Mu, dan itulah yang menuntun kami untuk mengasihi orang di sekitar kami, di gereja-Mu, di rumah kami masing-masing. Tuntun kami Tuhan melalui kasih-Mu untuk mencabut, merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan hal-hal yang gelap, hal-hal yang berdosa di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah pribadi diri kami masing-masing. Ketika masih ada bibit-bibit kejahatan, bibit-bibit kegelapan atau keberdosaan, ajar kami untuk mampu mencabut dan merobohkan itu, membinasakan itu dan meruntuhkan itu, dan menanamkan firman Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami terbangun sesuai dengan firman Tuhan, dipanggil untuk mengasihi. Bapa di surga, hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari, dari hari ini untuk hari-hari berikutnya. Tuntun kami Tuhan untuk menjalaninya sesuai dengan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan melalui pekerjaan kami masing-masing. Tuntun Tuhan orang-orang yang berinteraksi dengan kami, sehingga apa yang kami lakukan semuanya itu untuk damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan setiap keluarga kami, anak-anak atau orang tua dimanapun mereka berada saat ini. Kalau Tuhan yang membimbing, menuntun mereka, memberikan kesehatan, memberikan mereka kebijaksanaan untuk menjalani hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan. Bapak juga kami berdoa saat ini untuk saudara kami Lucky Fernando Lumba Tobing, kalau yang mengangkat penyakit dari tubuhnya dan dia mampu Tuhan bangkit dari tempat tidurnya. Dia mampu Tuhan untuk menyapa dan sadar kembali seperti semula sesuai dengan firman Tuhan. Engkau adalah penyembuh segala penyakit. Kami berdoa Tuhan, tuntun dan berikanlah hati yang tulus bagi Lucky dan orang tuanya untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa melipat tangan kepadamu, supaya mereka menerahkan segala pergumulan ini kepada tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang bertindak sesuai dengan harapan-harapan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami ini, berikanlah kedamaian melalui orang-orang atau penduduk di negeri ini, supaya kami bisa berdamai sejahtera, memuji memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Jangan
kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu ma dihita, tapuji ma Tuhata, tapasahak ma dana spontanitas tujulo, laui mulak mahita mauliate ma dihita salukutnya, sian tonga-tonga ni huria, do sian tonga-tonga ni keluarga. Mauliate ma boy mata pasah tujulo, dot kantong na adong. Horas ma dihita, selamat hari Minggu.